Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai kisi-kisi tes psikotes ya di PT. Jadi buat kalian yang ingin ya lolos tes psikotesnya di sebuah perusahaan, ini saya rekomendasikan ada produk digital saya ini mengenai tes soal-soal dan pembahasan ya tes psikotes. Harganya itu cuma 15.000 dan aksesnya itu seumur hidup teman-teman. Nanti ada update-update soal yang lain di Google Drive ya. Jadi kalau kalian beli ini link produknya ya nanti saya cantumkan di deskripsi dan aksesnya itu seumur hidup teman-teman. Oke, kita lanjut ke tes psikotes. Perlu kalian tahu ya, untuk psikotes itu ada beberapa bagian teman-teman untuk matematikanya. Yang pertama itu mengenai aritmatika dasar atau perhitungan. Ya, perhitungan dasar kayak persen, pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya. Nah, terus bagian yang kedua itu ada pola bilangan atau numerical. Ya, ini mengenai pola-pola bilangan dan deretnya. Selanjutnya itu ada yang namanya analogi angka dan kata ini teman-teman ya. Nah, ada lagi soal cerita logis teman-teman. Dan yang terakhir itu ada logika gambar yang pada kesempatan kali ini tidak saya tampilkan, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kita bahas mengenai aritmatika dasar terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan 25% dari 240 itu berapa? Nah, 25%-nya dulu kita hitung dulu teman-teman ya. 25% itu kan 25 per 100, yang mana hasilnya 0,25. 0,25 dikalikan dengan 240, hasilnya itu adalah 60. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, untuk tes psikotes kan soalnya itu banyak ya teman-teman. Jadi dalam satu soal kalian harus bisa, kalau nggak salah itu ada di angka ratusan soal. Jadi satu soal itu kalian hanya bisa kerjakan dalam 1 menit. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika 4 buku tulis seharga itu 12.000, yang ditanyakan 7 buku tulisnya berapa? Nah, untuk mencari 7 buku tulis, kita kan harus cari dulu satu bukunya berapa. Maka 12.000 itu kita bagi dengan 4, yang hasilnya itu 3.000 ya teman-teman. Jadi satu bukunya itu 3.000, maka tinggal kita kalikan 7 kali 3, 3.000 ya, dimana 7 kali 3 kan 21.000 ya. Nah, jawabannya itu yang D. Nah, soal-soalnya sih itu simple ya, simple dan banyak, makanya harus kalian pahami polanya. Oke, soal berikutnya ini mengenai penjumlahan ya ini aritmatika dasar ini perhitungan. Kalau perhitungan seperti ini sih kalian harusnya bisa sih, tapi gak apa-apa, kita bahas dulu. 120 dibagi 6 ditambah 15 kali 2. Ya, aturan dari operasi bilangan itu dahulukan bilangan yang pembagian dan perkalian. Maka saya di sini dalam kurungkan ya dua-duanya. 120 dibagi 6 itu hasilnya 20 ini, dan 15 kali 2 itu 30. Tinggal ditambahkan 20 tambah 30 itu hasilnya 50. Jadi jawabannya yang C ya. Ya, untuk pola seperti ini, bilangan-bilangan seperti ini kalian dilarang keras untuk salah. Jadi kalian harus paham betul mengenai pembagian dan perkaliannya teman-teman. Jadi silahkan belajar lagi mengenai perkalian dan pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada nilai dari 3/4 dari 200 adalah berapa? Nah, perlu kalian tahu ya, ini tinggal kita kalikan nih. Susah nih, Pak. Ini tinggal kita kalikan nih pembilangnya, dikalikan dengan ini. Kenapa? Karena ini kan 200 itu 200 per 1 sebetulnya. Kenapa? 200 dibagi 1 kan hasilnya tetap 200. Ya, tinggal kita kalikan aja. 200 kali 3 itu kan hasilnya 600. 600 dibagi 4 hasilnya 150 nih. Maka jawabannya yang D ya. Oke, paham kan? Kita lanjut. Seorang karyawan bekerja 8 jam per hari. Dalam 5 hari, total jam kerjanya adalah, nah ini tinggal kita kalikan sebetulnya mah. 8 kali 5 itu kan 40, maka jawabannya 40 jam. Paham ya, untuk aritmatika dasar polanya adalah seperti ini. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu mengenai pola bilangan atau numerik.
Tentukan angka selanjutnya. Di bilangan berikut, di sini kan ada 2 dan 6. Polanya berarti ini ditambah 4. Terus 6 ke 10, ini juga ditambah 4. 10 ke 14 itu tambah 4. 14 tambah 4 berapa? 18 ya. Jadi jawabannya di sini 18, yaitu jawabannya yang B. Paham ya? Kita lanjut. Di sini polanya ada 3, 9, 27, titik, titik, 243. Nah, ini pola kita mau cari itu yang ini. Nah, 3 ke 9 itu kan bisa ditambah dikali 3 ya. Sorry, ditambah juga bisa sebetulnya. Berarti ditambah berapa agar jadi 9 tambah 6. Tapi kan 9 ke 27 itu bukan berarti ditambah 6. Jadi ini kali 3 ya. 9 kali 27 berarti kali 3, tinggal kita kalikan. 27 kali 3 itu berapa? Yaitu hasilnya 81. Kenapa? Karena 81 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya 243. Jadi jawaban yang paling bagus itu adalah C ya, 83. Kita lanjut, tentukan angka yang hilang pada pola bilangan berikut. Ada 100, 90, 81 dan 73. Setelah 73 berapa? Kita bisa lihat di sini, ini 100 ke 90 itu dikurangi 10, dari 90 jadi 81 itu kan dikurangi 9. Nah, ini berarti dikurangi 8, 73 kita kurangi. Ini negatif 10, negatif 9, negatif 8 berarti di sini minus 7 ya. Jadi 73 ini dikurangi 7 itu hasilnya 66, teman-teman. Jadi jawaban yang betul itu yang D, yang C ya harusnya. Sorry, ini salah, berarti harusnya yang C. Kita lanjut, tentukan angka selanjutnya dari pola bilangan berikut. Ada 1, 4, 9, 16. Ini udah pasti ya. 1 itu dihasilkannya dari 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu adalah 3 pangkat 2, 16 itu adalah 4 pangkat 2. Nah, berarti pola selanjutnya itu adalah 5 pangkat 2, di mana 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjut soal berikutnya. Angka yang tepat untuk melengkapi pola berikut adalah ini dari 5 ya, 10, 8, 16 dan 14. Di sini polanya udah saya jabarkan ya. Jadi kalau misalnya kalian beli digital produknya, ini udah termasuk dengan pembahasannya. 5 ke 10 ini berarti dikali 2, 10 ke 8 berarti dikurangi 2, 8 ke 16 itu kali 2, 16 ke 14 dikurangi 2, berarti ini 14 tinggal kita kalikan dengan 2, yang mana hasilnya itu 28 ya. Ini udah ada nih pembahasannya. Berarti jawaban yang betul itu ada yang 28 yang E ya teman-teman. Ini juga salah, mohon maaf ya, yang E harusnya. Oke, kita lanjut. Bagian ketiga yaitu mengenai analogi angka dan kata. Di sini ini bukan pembagian teman-teman. Saya ulangi lagi di sini ya, titik 2 di sini ini bukan merupakan pembagian. Jadi polanya itu akan seperti ini. 2 nih bisa jadi 6. Ya, 2 bisa jadi 6 itu kan ada prosesnya. Mau dikali ataupun ditambah karena bertambah kan. Oke, 2 kenapa bisa jadi 6? Berarti kan ada 2 pilihan. 2 menjadi 6 itu ada 2 pilihan, teman-teman, antara ditambah ataupun dikurangi. Kalau ditambah berarti ditambah 4, kalau dikurangi berarti dikali apa? Dikali 3, betul. Nah, yang ini 5. 5 jadi berapa? Oke, kita samakan. Ini kalau ditambah 4 berarti kan 9. Kalau dikali dengan 3 itu hasilnya 15. Nah, di sini ada gak 9? Gak ada. Yang ada itu 15. Berarti polanya itu dikalikan dengan 3, teman-teman. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang C ya. Ini bukan pembagian. Oke, kita lanjut. Ini 4 ke 16. Nih prosesnya berapa? Terus 6 berapa? Oke, kita lihat 4 ke 16. Ini kan angkanya bertambah, teman-teman.
Dalam matematika, kalau angkanya bertambah itu hanya ada dua kemungkinan, antara ditambah atau dikali. 4 ke 16 berarti kan ditambah berapa? 12 ya, kalau misalnya polanya penyumlahan. Oke, 4 kalau dikalikan berarti dikali 4 ya. Sedangkan pola yang ini berarti 6 berapa ini? Oke. Kalau misalnya ditambah 12 berarti kan jadinya 19 ya. 18, sorry. Kalau misalnya dikali 4 berarti hasilnya 24. Nah, berarti tidak ada nih. Kalau misalnya tidak ada, di sini kan kita lihat nih polanya. 4 dikali 4 hasilnya 16. Berarti kan polanya bisa juga nih dikali bilangan sendiri. Bilangan yang sama gitu maksudnya. Ini berarti kita kalikan dengan 6. Karena di sini 24. 24 ada nih. Cuman kita lihat dulu, berarti kan di sini jawabannya 36 ya. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah yang 36. Ini juga polanya udah ada nih di sini di modul e-booknya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Di sini ada guru ya, jadi ke sekolah dokter ke. Nah, maksud di sini kata penghubungnya itu berarti bisa tempat kerja ya, berarti guru bekerja di sekolah, dokter bekerja di apotek, udah pasti salah. Obat itu salah, rumah sakit ya, betul. Dokter tempatnya di pasien, bukan. Dokter tempat bekerjanya di perawat, bukan. Berarti jawaban yang paling betul adalah yang C. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Api ini panas, es, berarti ini adalah sifat utama ya, karena api itu menghasilkan panas, berarti es menghasilkan dingin ya. Yang paling betul itu dingin. Oke, soal berikutnya di sini 3 ke 9 dan 7 ke berapa nih? Berarti kan polanya di sini bertambah, teman-teman. Ada 3 dan 9. 3 ke 9 itu kan ada dua buah cara ya untuk dibilangan. Karena angkanya bertambah, berarti kan antara penjumlahan ataupun perkalian. Kalau misalnya 3 ditambah berapa yang hasilnya itu jadi 9, itu berarti ditambah 6 ya. Oke, berarti ditambah 6, kalau dikalikan ke jadi 9 itu kan berarti dikali 3. Oke, kalau misalnya pola yang ini 7, ini berapa? Kita tambahkan dengan 6, berarti jadinya itu 13. Kalau dikalikan dengan 3, hasilnya 21. Nah, 13 ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu 21. Berarti jawabannya itu yang A ya. Paham? Untuk soal dari bagian analogi angka dan kata. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir di pembahasan video kali ini, yaitu mengenai soal cerita logis. Umur Siti itu 5 tahun lebih tua dari Putri. Jika umur mereka itu sekarang 35 tahun, maka umur Putri adalah, ini pembahasannya udah ada ya, umur Siti itu X, kita ya umur Putri kita misalkan dengan X dulu ya, teman-teman. Karena di sini belum diketahui. Terus umur Siti itu kan lebih dari Putri, maka X plus 5 ya. Jadi jumlah umurnya itu adalah, ini kan umur Putri ditambah dengan umur Siti. X ditambah X plus 5 sama dengan 35. Nah, ini kalian harus paham cara aljabarnya, yaitu memodelkan bilangan ini ke dalam model matematika. X plus X sama tambah 5 sama dengan 35. X ditambah X kan 2X. Ditambah 5 sama dengan 35. Nah, ini plus 5, pindah ruas ke sini, teman-teman, jadi negatif. Ya, jadi 2X sama dengan 35, yang ini jadi negatif 5. X sama dengan 30, maka nilai X sama dengan, nah ini kan perkalian, dipindah ruaskan, maka akan jadi pembagian. 30 dibagi 2, itu hasilnya 15. Ya, jadi perbandingan umur Putri itu ya dengan Siti itu adalah 15 tahun. Jawabannya yang betul itu yang D. Ini sorry, teman-teman, salah. Jawabannya itu yang D ya, 15 tahun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mengenai soal kecepatan, jarak, dan waktu.
Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Kecepatan mobil tersebut berapa? Di fisika juga udah diajarkan bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Berarti tinggal kita bagikan dengan 180 dibagi dengan 3. Maka hasilnya itu 60. Jadi si mobil ini ya, kecepatannya itu di angka 60 km per jam. Jawabannya itu yang oke. Paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal orang pedagang membeli sebuah barang seharga 120.000 dan menjualnya dengan keuntungan 25%. Maka harga jual barang tersebut adalah, kita cari dulu keuntungannya teman-teman. 25% itu kita kalikan dengan 120 ya. 25% yang tadi ya, tinggal 25 per 100, mana hasil 25 per 100 itu 0,25, dikalikan dengan 120, hasilnya itu 30.000 teman-teman. Jadi keuntungan per nya itu 30.000. Tinggal dijumlahkan dengan modalnya itu 120. Tambahkan 120 ditambah 30, maka harga jualnya itu, harga jual per barangnya itu adalah 150.000 teman-teman. Jawabannya itu yang C. Oke, kita lanjut. Ani dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 6 hari, sedangkan Putri dapat menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Ini perbandingan. Jika mereka bekerja sama, pekerjaan tersebut terselesaikan dalam, ya, ini 1/6. Ini aslinya itu 1 itu pekerjaan ya. Pekerjaan. Jadi 1/6 dan 1/12. Nah, langkah pertama yang harus kalian ketahui, ini kita samakan dulu penyebutnya. Itu tinggal kalikan penyebut dikali penyebut, itu hasilnya kan 72 ya. 6 kali 12 itu hasilnya 7. 12 kita kalikan dengan 1, hasilnya 12. 6 kali 1, 6. Ya. Di mana 12 tambah 6 hasilnya 18 per 72. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan, ini dibagi dengan 18 semuanya, teman-teman. 18 bagi 18 hasilnya 1, 72 dibagi 18 itu. Bentar ya, ini harusnya dibagi 18. Ini salah nih, bukan dibagi 4, teman-teman ya. Ini kita coret, kita baginya dengan 18 ya. Bilang dibagi 18, penyebut juga dibagi 18. 18 dibagi 18 hasilnya 1, 72 dibagi 18 hasilnya 4. Jadi jawabannya ini 1/4 karena gak ada di sini ya. Ingat 1 itu tadi adalah per pekerjaan. Jadi tinggal kita balik. Ini hasil harinya, berarti jadi kan ini 1 pekerjaan, ini 4 hari. Berarti nih per 1 pekerjaan dihasil ya, dapat diselesaikan dengan 4 hari. Jadi jawabannya itu yang, kita lanjut ke soal berikutnya. Dina lebih tinggi dari Sari, Sari lebih tinggi dari Dina. Siapakah yang paling pendek? Ya, udah pasti ya. Yang paling pendek itu adalah Dina, ya. Ini di sini udah ada pembahasannya. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk membeli modul atau e-book dari kisi-kisi tes psikotes yang telah saya buat, silahkan linknya ada di deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Harganya 15.000 teman-teman, harganya murah, sangat murah. Ini aksesnya untuk umur hidup, jadi kalau misalnya kalian gagal di tesnya bisa gunakan kembali ataupun dijual kembali sebagai affiliate-nya. Terus kalau misalnya kalian pengen traktir saya ini untuk kopi ataupun beli gorengan, silahkan. Link Sawerianya juga udah saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen buku referensi saya, silahkan. Linknya juga udah saya sematkan ya di deskripsi ataupun di kolom komentar. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan. Salam, semoga masuk kerja di tempat impian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.